Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafa. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah dari sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Raghima anfu rajulin dzukirtu 'indahu falam yusalli alayya, wa raghima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan thumma insalakha qabla an yughfara lahu, wa raghima anfu rajulin adraka 'indahu abawahu al-kibar falam yudkhilahu al-jannah." Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di dalam hadis yang mulia ini Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin mengingatkan kepada kita bahwa di sana ada 3 golongan yang termasuk dalam kategori orang-orang yang merugi di dalam kehidupannya. Siapa saja 3 golongan yang termasuk dalam kategori orang-orang yang merugi ini dalam kehidupannya? Yang pertama adalah raghima anfu rajulin dzukirtu 'indahu falam yusalli alayya, yaitu orang yang disebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadapannya namun ia enggan bersalawat. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, mengapa orang yang enggan bersalawat kepada Nabi padahal nama Nabi disebut di hadapannya termasuk ke dalam kategori orang yang merugi? Karena di dalam salawat akan kita dapatkan keutamaan, akan kita dapatkan kemuliaan, dan tentunya kita akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena bersalawat kepada Nabi termasuk dari salah satu ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Ahzab, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima." Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian dan memberilah salam kepadanya dengan penuh penghormatan. Di dalam ayat ini, dalam surah Al-Ahzab ayat 56 ini, Allah Subhanahu wa taala dengan jelas dan tegas memerintahkan kepada kita orang-orang yang beriman untuk bersalawat kepada Nabi. Dan uniknya di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memulai dirinya sendiri dan juga para malaikat dalam bersalawat kepada Nabi. Maka ketika kita bersalawat kepada Nabi, maka artinya kita sama seperti apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya, yaitu mereka juga bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tak heran dengan kemuliaan keutamaan ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut orang yang tidak mau bersalawat kepada beliau ketika nama beliau disebut, maka termasuk ke dalam kategori orang-orang yang merugi. Bahkan di dalam riwayat yang lain, Nabi menyebut orang seperti ini adalah orang yang bakhil. Al-bakhilu alladzi man dzukirtu 'indahu falam yusalli alayya. Orang yang bakhil itu adalah orang yang disebut namaku di hadapannya namun dia tidak mau bersalawat kepadaku. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, maka di dalam kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita bersama-sama senantiasa bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersalawat itu tidak sulit. Bersalawat itu mudah sekali untuk kita lakukan karena cukup dengan lisan kita saja, dengan menyebut Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rahimani wa rahimakumullah. Adapun golongan yang kedua termasuk dalam kategori orang-orang yang merugi adalah raghima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan thumma insalakha qabla an yughfara lahu, yaitu orang-orang yang ketika Ramadan tiba dan ia berpuasa di bulan Ramadan, kemudian Ramadan berakhir
ia tetap tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh merugi orang-orang yang sudah bersusah payah berpuasa di bulan Ramadan sebulan penuh dengan menahan dirinya dari makan, minum, dan dari hal-hal yang membatalkan ibadah puasanya, namun di penghujung Ramadan ia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa penyebabnya? Salah satunya adalah karena ia berpuasa tidak didasari dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa ciri orang yang berpuasa yang didasari dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga puasanya diterima dan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yaitu ketika ia berpuasa tidak hanya menahan lapar dan dahaga saja, tetapi ia juga menahan dirinya dari segala hal yang membatalkan pahala ibadah puasanya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Rubba shaimin hazzuhu min siyamihi al-ju' wal atash." Berapa banyak orang yang berpuasa, ia hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, ketika seseorang berpuasa yang didasari dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ada jaminan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dan siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, di sisa-sisa terakhir bulan Ramadan ini, di 10 terakhir bulan Ramadan ini, mari kita kuatkan diri kita untuk lebih meningkatkan kembali ibadah kita sebelum Ramadan berakhir. Dan jangan lupa kita perbanyak permohonan ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di penghujung Ramadan ini. Ada satu doa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada istri beliau Aisyah radhiyallahu anha. Ketika Aisyah bertanya, doa apa yang dibaca ketika mendapatkan malam Lailatul Qadar, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dengan doa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf, menyukai maaf dan maafkanlah aku. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, maka jangan sia-siakan Ramadan kita pada tahun ini, khususnya di sisa-sisa terakhir di bulan Ramadan ini, agar kita tetap mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, yaitu diampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Muslimat rahimani wa rahimakumullah, adapun orang yang ketiga yang merugi yang disebut di dalam hadis ini adalah ragima anfu rajulin adraka indahu abawahul kibar falam yudkhilahul jannah, yaitu orang yang masih mendapatkan kedua orang tuanya dalam usia yang lanjut namun tidak bisa menjadi sebab ia untuk masuk surga. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya selalu mengingatkan kepada kita di dalam banyak ayat, di dalam banyak hadis untuk berbakti kepada kedua orang tua. Salah satu firman Allah yang sering kita dengar adalah di dalam surah Al-Isra ayat 23. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa kita tidak boleh beribadah atau menyembah kepada selain Allah, dan kemudian Allah menyebutkan di dalam ayat ini wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyandingkan berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tua dengan ibadah kepada Allah, dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sesuatu yang sangat penting yang perlu kita perhatikan. Jarang sekali Allah Subhanahu wa Ta'ala menyandingkan
ibadah kepadanya dengan perbuatan-perbuatan lain. Tetapi di dalam ayat ini Allah dengan tegas menyandingkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tua. Maka hadirin kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, berbakti kepada orang tua adalah syarat mutlak kita mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala inilah yang akan menyebabkan kita bisa masuk surga bersama kedua orang tua kita, berkumpul bersama mereka. Berbahagialah kita yang masih ada kedua orang tua di hadapan kita, bersama kita. Maka dalam kesempatan yang berbahagia ini, kami mengajak kepada kita semua, jangan menyia-nyiakan kesempatan untuk mengabdi kepada kedua orang tua kita ketika ia masih hidup. Dan jangan pula kita mendurhakai kedua orang tua kita. Taati apa yang diperintahkan oleh keduanya selama tidak bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Taati semua perintah-perintahnya dengan tidak mendurhakai Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bagi kita yang sudah tidak ada lagi orang tua, jangan khawatir. Nabi SAW tetap memberikan jalan untuk kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Ada suatu kali ada seorang sahabat yang bertanya kepada Nabi SAW tentang bagaimana cara berbakti kepada orang tua ketika mereka sudah meninggal dunia. Lalu Nabi menjawab, yang pertama as-salatu alaihima, yaitu mendoakan kedua orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Yang kedua al-istighfar lahuma, yaitu memohonkan ampun kepada Allah untuk kedua orang tua kita. Yang ketiga menyambung silaturahim yang tidak tersambung kecuali oleh keduanya, menyambung silaturahim dengan kerabat-kerabat kedua orang tua kita. Yang keempat adalah dengan memenuhi janji-janji yang pernah disampaikannya sebelum mereka meninggal dunia, dan kita tunaikan janji-janji itu ketika mereka sudah meninggal dunia. Dan yang terakhir kata Nabi SAW yang tidak kalah penting adalah selalu menjaga hubungan baik dengan teman-teman baik orang tua kita. Ikramu sadiqihima, memuliakan teman-teman baik dari kedua orang tua kita. Itulah cara kita berbakti kepada kedua orang tua kita meskipun mereka sudah meninggal dunia. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, itulah 3 orang yang disebut Nabi sebagai orang yang merugi di dalam kehidupannya. Mudah-mudahan kita tidak termasuk ke dalam 3 golongan ini, dan kita selalu bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surganya nanti. Sekian, dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.